Ya Rabbi salli ala Rasulil Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi salli ala Rasulil Muhammadin sirril ula. Wal anbiya ختما أولا والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا وارزق بفهم الأنبياء لنا وأياما تنا وارزق بفهم الأنبياء لنا وأياما تنا ثبت به إيماننا دنيا وأخرى كاملا ثبت به إيماننا محمد سر العلا يا رب صل على الرسول محمد سر العلا والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا. آمين 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 يا رب رب العالمين. آمين 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 يا رب رب العالمين. آمين 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 ويا مجيب السائلين. آمين 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 ويا مجيب السائلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-ma'fuwatu minan najasati fil ma'i. Perkara yang dimaafkan daripada najis atau daripada najis yang masuk ke dalam air atau daripada air yang terkena najis, ini dimaafkan. Jadi statusnya itu najis, ya kita tahu itu najis, tapi dimaafkan. Makna dimaafkan, tidak dianggap najis. Yu'fa fil ma'i wal ma'i'i 'anil najasati allati la yudrikuha turfu ay al-basaru wal mu'tadal. Sudah ketemu ya? Jadi perkara najis yang dimaafkan ya daripada benda yang masuk ke dalam air, wal maitati dan bangkai allati la dama laha sail yang tiada mengalir padanya darah. Jadi ada bangkai, tetapi bangkai daripada
makhluk yang tidak mengalir darahnya, wa hiya allati idza syuqqa minha 'adlun lam yasil damuha, yakni hewan, ya, bangkai daripada hewan yang apabila kita rusak badannya, kita sobek badannya, anggota tubuhnya, tidak kita temukan darah yang mengalir. Kauzubabi, seperti halnya lalat, ya, bisyarto ini, dengan dua syarat. Kita lihat itu najis barangnya, diantaranya bangkai. Bangkai itu najis atau tidak? Najis. Setiap bangkai daripada binatang itu adalah najis. Jadi binatang, ya, binatang darat. Nah, jadi najis sudah nyata kenajisannya, kemudian sudah nyata najis itu masuk ke dalam air, tapi dimaafkan. Jenisnya itu apa? Di antaranya adalah bangkai daripada hewan yang tiada mengalir darah di dalamnya, seperti lalat. Air tersebut tetap dihukumi suci, artinya najisnya itu dimaafkan jika memenuhi dua syarat. Jadi tidak serta-merta, oh ini lalat, bangkai lalat masuk, oh suci saja ini. Harus ada syaratnya, harus ada syaratnya yang terpenuhi sehingga air tersebut tidak dianggap najis. Yang pertama syaratnya itu adalah alla yakuna bi fi'lihi, bahwasanya masuknya najis tersebut ke dalam air bukan disebabkan perbuatannya, artinya tidak sengaja dimasuk, ya, masuk sendiri. Jadi kita minum, umpamanya minum air, minum kopi, lalu tiba-tiba ada di dalamnya itu masuk lalat, lalu mati di dalamnya lalat itu. Nah, lalat ini termasuk daripada najis, kan, bangkai, ya, tapi dia dimaafkan karena dia termasuk hewan yang tidak mengalir darah di dalamnya. Kalau kita sobek daripada anggota tubuh lalat itu, kalau kita cabut kakinya satu umpamanya, pernah nggak nyabut kaki lalat? Keluar darah nggak? Nggak ada, kan? Nah, ya, masuk ke dalamnya, tapi dia masuk dengan sendirinya, maka air tersebut dianggap suci, ya, tidak najis, ya, tidak najis. Tapi iya, satu aja, Bu, satu lembar. Wah, langkah banyaknya. Ya, jadi masuknya lalat itu sendiri. Tapi kalau dimasukkan oleh orang, contohnya ibu lagi minum teh, ada lalat hinggap di mukanya, dia pukul, nah, jatuh lalat itu, mati. Karena dia dendam, sudah ganggu dia ambil lalatnya, dia masukin gitu. Nah, maka itu hukumnya jadi najis. Kenapa? Karena perbuatannya sendiri, dia sengaja. Tapi kalau dia masuk sendiri, tidak dianggap najisnya, dimaafkan. Itu syarat yang pertama. Jadi syarat pertama, najis itu masuk sendiri, ya, bukan dimasukkan. Yang kedua, wa alla tughayyiru ma waqa'at fihi, masuknya itu tidak merubah sifat air. Artinya air itu akibat dimasuki oleh lalat, ya, tidak sampai merubah sifat air. Kalau airnya tadinya jernih, maka dia tetap jadi jernih. Tapi kalau masuknya lalat tadi itu kemudian merubah warnanya, merubah rasanya, atau merubah baunya, maka air tersebut najis. Nah, inilah dua syarat perkara yang dihukumi najis itu menjadi dimaafkan, ya, dimaafkan. Paham nggak? Paham, ya? Paham? Paham. Pembahasan selanjutnya adalah turuqu tathhiril ma'i an-najisi, cara mensucikan air yang terkena najis. Yakunu tathhiruhu bisalasati turuqin, jadi suci, menjadi suci atau akan kembali menjadi suci air yang tadi itu terkena najis dengan tiga cara.
Nah, jadi air itu kan suci ya, air suci. Kemudian air itu kan alat untuk bersuci. Kalau ada najis, maka najis itu bisa kita sucikan dengan air. Sekarang bagaimana keadaannya kalau air yang menjadi alat bersuci itu menjadi najis? Bisa atau tidak air itu kita sucikan? Jadi ibaratnya itu air nyuci air. Jeruk minum jeruk, air nyuci air. Ya kalau baju kotor ada najisnya dicuci air ya bisa, namanya juga air kan, memang alat bersuci. Sekarang airnya sendiri menjadi najis. Bagaimana cara mencuci air? Lucu ya, air dicuci pakai air. Ya artinya bagaimana caranya mengembalikan kesucian daripada air yang sudah terkena najis. Ada tiga cara. Yang pertama, ayat hura binafsihi. Yang pertama, air tersebut kembali menjadi suci dengan sendirinya apabila air tersebut hilang perubahannya akibat didiamkan dalam waktu yang lama. Hal yang demikian itu apabila air itu ukurannya 2 kulah atau lebih. Jadi contohnya gini, kita punya air ya, kita punya air 2 kulah, ada bak isinya ada air 2 kulah. Kemudian kejatuhan najis, akibat najis itu masuk ke dalamnya, maka air tersebut berubah warna, rasa dan baunya. Berubah warna, berubah rasa dan baunya, sehingga akhirnya air tersebut tadinya suci berubah menjadi najis. Nah, apabila air tersebut didiamkan dalam waktu yang lama, lalu kemudian perubahan yang terjadi disebabkan najis itu kembali menjadi hilang, artinya yang tadinya warnanya berubah sudah kembali lagi jadi jernih, yang tadi air itu berbau kemudian hilang baunya, atau rasanya sudah berubah kemudian kembali lagi menjadi sebagaimana semula, maka air tersebut dihukumi suci. Jadi kalau airnya banyak 2 kulah atau lebih. Kemudian yang kedua, cara yang kedua air itu menjadi suci kembali, ayat hura bi idhafatil ma'i alaihi wa yakuna ba'da dzalika qullataini fa aktsaru, wa hadza ma yusamma bil mukasarati. Cara yang kedua adalah dengan menambahkan air di dalamnya. Jadi tadinya ada air itu sedikit, kurang dari 2 kulah, lalu kemudian kemasukan najis. Jadi status air itu najis kan? Cara mensucikannya adalah dengan menambahkan air, sehingga setelah ditambahkan air tersebut sampai ukurannya 2 kulah atau lebih. Nah, maka dia kembali menjadi suci. Wa hadza ma yusamma bil mukasarati. Ini keadaan air yang demikian inilah yang dinamai dengan al-mukasarah ya. Air yang disebut mukasarah artinya air yang menjadi banyak ya, yang menjadi banyak. Wala yathuru bi idhafati najisin alaihi kabaulin. Tidak dihukumi suci, tetap hukumnya najis apabila ditambahkan cairan tersebut dengan cairan yang juga najis. Contohnya dengan air seni. Jadi ada air sedikit najis lalu ditambahkan dengan, mohon maaf, air kencing kucing umpamanya atau kuda yang banyak, lalu kemudian menjadi 2 kulah ukuran air itu, maka air tersebut tetap najis karena dia tidak ditambah dengan air yang suci. Nah, air yang tadinya sedikit jadi berhukum najis lalu ditambahkan sehingga menjadi banyak sampai ukuran 2 kulah, dia kembali menjadi suci apabila dia tidak berubah warna, rasa dan baunya. Dan yang air yang dipakai untuk menambahkan itu bukan daripada air yang sifatnya najis seperti air
baulin ya, seperti air seni. Yang ketiga, ayat hura bi nuqsanil ma'i bisarti alla yanqusal waqi an kullataini. Yang ketiga, cara mensucikan air yang najis tadi itu dengan binuqsanil ma'i, dengan mengurangi jumlah airnya, artinya dialirkan air tersebut dengan syarat allan yanqusal baqi an kullataini, dengan syarat air yang tersisa tidak kurang daripada 2 kula. Jadi kita punya air umpamanya lebih dari 2 kula, tapi air itu menjadi najis, ya, kemasukan najis yang menyebabkan dia berubah warna, rasa dan baunya. Cara mensucikannya dengan mengalirkan air itu, artinya dibuang sebagian sampai kemudian ada daripada najis itu yang ikut terbuang, ya, dengan kita membuang air itu. Jadi air itu dialirkan, contohnya kalau air yang ada di dalam tower ya, yang lebih daripada 2 kula, lalu dia kemasukan najis, berubah warna, rasa dan baunya, ya. Kemudian bagaimana cara mensucikannya itu? Kita buang sedikit, kita buang dengan buka kerannya, dialirkan air itu sehingga air itu mengalir. Karena sifat najis itu biasanya dia akan mengendap pada bagian bawahnya, ya, atau dia akan terpisah pada tempat sendiri, sehingga ketika dialirkan air tersebut maka najis yang ada pada air tersebut menjadi hilang, ya kan, dengan syarat air yang tersisa setelah dibuang tidak kurang dari 2 kula. Tapi kalau setelah kita buang airnya itu ternyata tidak sampai 2 kula lagi, maka hukumnya tetap najis. Nah, inilah ibu sekalian 3 daripada cara mensucikan air yang terkena najis. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.